Kembali di News Pagi, pemirsa, kericuhan mewarnai proses pemindahan pedagang pasar Kartini Penayong Banda Aceh ke lokasi baru. Petugas Satpol PP terpaksa mundur setelah dilempari para pedagang. Kericuhan antara pedagang pasar Kartini Penayong dan petugas Satpol PP Banda Aceh pecah sekitar pukul 1 dini hari. Para pedagang menolak keras saat petugas hendak memindahkan para pedagang ke lokasi baru Pasar Al-Mahirah Lambingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Para pedagang bersikeras bertahan dan tidak mau pindah dari Pasar Kartini sebelum tuntutan mereka bertemu Wali Kota Banda Aceh dipenuhi. Kami yang sebagai pengurus sudah bermusyawarah dengan pedagang untuk menjumpai Wali Kota pada hari ini. Bukan hari ini aja kami ngomongnya. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah meminta untuk menjumpai Wali Kota, tapi Wali Kota belum siap menerima kami. Situasi akhirnya berangsur kondusif setelah Wakil Wali Kota Banda Aceh berjanji akan memenuhi permintaan pedagang. Ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota, dan insya Allah Bapak Wali Kota kita sudah memberi kesempatan insya Allah pukul 10 besok menerima saudara-saudara kita dari Pasar Mahirah ini. Para pedagang juga meminta Satpol PP tidak perlu melakukan upaya paksa. Mereka berjanji akan segera pindah ketika tuntutan bertemu Wali Kota dipenuhi. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Warga desa Powoso Jaya, Konawe Selatan bersitegang dengan personel Brimob di sebuah lahan. Warga menolak pencabutan patok lahan yang diklaim milik mereka. Warga desa Powoso Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini berteriak histeris. Mereka tak terima saat personel Brimob Polda Sultra mencabut paksa patok tanah di lahan yang diklaim milik mereka. Pembersihan patok ini sudah berulang kali dilakukan karena pihak Polda Sulawesi Tenggara juga mengklaim lahan tersebut. Menurut polisi, tanah seluas 120 hektar tersebut telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat telah mendapatkan ganti rugi. Beberapa kali yang dilakukan oleh masyarakat, kita selalu menghimbau untuk tidak dilakukan pematokan atau penanaman tanaman di lahan Brimob. Dan apabila tetap dijalankan seperti kejadian hari Jumat, kami tetap menertibkan atau mengamankan. Namun menurut Kades Powoso Jaya, kepemilikan lahan sudah dibatalkan oleh MA pada 2018. Kemarin kita bertemu, saya munculkan ini putusan Pak, putusan ini negara yang keluarkan. Putusan ini SK 137 itu dia sudah batalkan hukum negara. Dan ada putusan Mahkamah Agung dan mereka tidak mau terima itu. Mereka langsung bongkar. Nggak tahu itu putusan dari mana, mereka tidak tahu. Ini kan tidak bisa kita contoh. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Seorang pengendara beradu argumen dengan petugas lantaran kendaraannya diderek. Ia berdalih sedang mengambil tas sehingga memarkirkan kendaraannya di trotoar. Kami temukan ada Bapak sudah memarkirkan kendaraan Bapak, yang mana kendaraan Bapak sudah dalam mati mesin dan Bapak juga berada di luar kendaraan. Saya paham. Ya? Saya cuma ngambil tas, ketinggalan saya mau pergi. Tadi udah jalan, Bu, kami putar balik karena ada ketinggalan tas saja. Ini saya tinggal di sini. Pemilik mobil ini tak terima saat mobilnya hendak diderek petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta. Saya paham, saya ngakuin salah. Ia meminta petugas tidak membawa kendaraannya yang terparkir di trotoar di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Meski terus memberi penjelasan alasan ia memarkirkan kendaraannya, petugas tetap menindak pengendara mobil karena parkir di area pejalan kaki. Melanggar, Pak. Kalau melanggar peraturan parkir. Demi Allah saya tahu. Bahkan ia sempat kesal saat petugas tetap menjatuhi sanksi tilang. Nah, saya mau pergi gimana caranya? Bapak boleh mengendarai.
Meski ngomel-ngomel, ia akhirnya pasrah disanksi petugas. Hitungannya nggak ada 1 menit. Tidak ada 1 menit saya parkir. Bayangin coba. Masa nggak ada kebijakan seperti itu? Macam apa ini pemerintah? Saya paham masalah ini, saya paham. Tapi Bapak tahu kalau di atas ini? Tahu, saya tahu. Karena saya tinggal di sini, saya mau ambil tas doang, saya mau pergi. Jangan ketinggalan saya. Petugas juga menderek sejumlah kendaraan di kawasan Sumur Batu Kemayoran. Seluruh kendaraan dibawa ke IRT Monas lalu dikenakan sanksi administrasi Rp500.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang begal payudara yang beraksi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat babak belur setelah ditangkap warga. Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran layaknya di film action. Inilah video yang direkam pengendara mobil saat mengejar pelaku begal payudara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. Di posisi jalan sepi, pengendara mobil berhasil memepet pelaku hingga pelaku terjatuh. Warga langsung menangkap dan menghakiminya. Iya, gue ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Situ nuduhnya jambret. Meski sudah tersudut, pelaku masih berusaha membela diri dan malah menantang warga. Polisi, silakan. Peristiwa begal payudara ini terjadi pada Minggu pagi. Korban adalah S, wanita paruh baya yang tengah berolahraga sepeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HP ternyata sudah 3 kali melakukan perbuatan serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Ini pelaku, saudara HP, sudah dilakukan pemeriksaan oleh unit TPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini terhadap pelaku kami kenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak sendirian saat berolahraga sepeda. Mengingat kawasan Kemayoran cukup sepi dan jalan lebar yang akan memudahkan pelaku kabur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Konflik antara mantan Menpora Roy Suryo dengan aktor Lucky Alamsyah kian memanas. Berawal dari insiden mobil terserempet, Roy Suryo kini melaporkan Lucky Alamsyah ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Perseteruan antara aktor Lucky Alamsyah dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo semakin memanas. Buntut kasus rempet mobil, Senin sore Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Lucky Alamsyah. Pakar informatika ini membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lucky Alamsyah karena menyebut Roy Suryo telah melakukan tabrak lari dalam unggahan media sosial miliknya. Namun Roy Suryo membantah dan menyatakan justru ialah yang diserempet Lucky Alamsyah. Bisa dibuktikan bahwa sebenarnya sayalah yang justru menjadi korban. Karena kejadiannya yang ada di Jalan Pemuda hari Sabtu malam tanggal 22 Mei adalah saya sedang di lampu merah, jalur kedua dari kanan, akan masuk jalur ketiga dari kanan, rifting atau sen kiri, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan kencang yang kemudian menyerempet. Jadi saya diserempet. Dan kalau dianalisis dari alat bukti, nanti dari kendaraannya akan ketahuan. Kisru antara Roy Suryo dan Lucky Alamsyah berawal dari unggahan Lucky di media sosial yang mengaku ditabrak seorang mantan menteri berinisial RS. Belakangan mantan menteri berinisial RS diketahui adalah Roy Suryo. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda, saya hanya menulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah, jangan balik memfitnah saya. Karena saya punya bukti, ya. Jadi monggo. Lucky menyarankan agar Roy meminta maaf kepadanya. Namun unggahan Lucky Alamsyah di media sosial justru memicu ketegangan antara ia dan Roy Suryo. Tim Liputan iNews. Pengadilan Militer Jakarta secara maraton menggelar sidang vonis terhadap 67 prajurit TNI terdakwa penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari 67 terdakwa, 17 diantaranya dipecat dari dinas militer. Pengadilan Militer 208 Jakarta secara maraton menggelar sidang kasus perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur dengan agenda pembacaan vonis.
67 prajurit TNI yang menjadi terdakwa dijatuhi hukuman kurungan antara 11 hingga 13 bulan penjara. 17 diantaranya mendapat hukuman tambahan dipecat dari dinas militer. Dari 67 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan militer, 15 diantaranya melakukan upaya hukum banding. 4 diantaranya menyatakan pikir-pikir. Dan tentunya kepada terdakwa agar mempunyai efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kasus penyerangan Mapolsek Ciracas 29 Agustus 2020 berawal dari berita bohong karangan Prada Ilham yang mengaku dipukul orang tak dikenal hingga terjatuh dari sepeda motor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Berita bohong itu memicu pergerakan massa anggota TNI, merusak sejumlah kendaraan, kios pedagang, hingga membakar Mapolsek Ciracas. Namun hasil penyelidikan mengungkap Prada Ilham terjatuh dalam kecelakaan tunggal saat berkendara dalam keadaan mabuk. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anggota TNI Angkatan Laut diteriaki maling dan dikeroyok belasan preman di Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menangkap 4 pelaku, sementara sisanya dalam pengejaran. Anggota TNI Angkatan Laut Pratu Marinir Jeheskiel Yusuf Sahkan jadi korban pengeroyokan di Terminal Bus Bungsu Rasi, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga ia jadi korban salah sasaran setelah diteriaki maling oleh sekelompok preman. 4 pemuda ditangkap, mereka diduga menjadi pelaku pengeroyokan anggota TNI. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya. Sedang kami kejar terus, karena total yang ada para pelaku ini itu lebih dari 10 orang. Maka akan kami terus kejar sampai dapat semuanya. Korban ini lewat, diteriaki oleh salah satu pelaku, diteriaknya maling. Sehingga dengan kejadian itu, tanpa pikir panjang, para pelaku ini langsung royok. Aparat berjaga di sekitar pintu keluar Terminal Purabaya Bungurasi hingga Senin dini hari untuk mencegah aksi balasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pria di Tasikmalaya ditangkap polisi karena terlibat penipuan emas imitasi. Pelaku berdalih tidak memiliki uang untuk kembali ke Bekasi setelah mudik ke Tasikmalaya. NDA pasrah saat digiring petugas ke Mapolsek Ciwidey. Warga Bekasi ini menipu dengan meletakkan emas imitasi di dekat korbannya. Pelaku memberitahu korban bahwa ada emas yang jatuh, lalu mengajak korban menjualnya dengan hasil penjualan akan dibagi 2. Selanjutnya, pelaku mengaku pada korban memiliki uang di ATM sebagai dana talangan penjualan emas. Pelaku kemudian meminta ponsel korban sebagai jaminan sebelum transfer dilakukan. Namun ponsel korban justru dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku nekat beraksi karena tidak memiliki uang untuk kembali ke Bekasi setelah mudik ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya. Pulang kampung nggak ada ongkos, Pak. Terus di Bekasi juga saya ada banyak kreditan gitu. Itu awalnya gimana pikiran melakukan kejahatan? Dulu saya di Bekasi pernah dikerjain juga uang sama dompet sama barang-barang. Terus kebetulan saya kan kemarin nengokin di sini ke orang tua puasa, pas mau pulang ke sini juga nggak ada ongkos, tiba-tiba keingetan ya seperti itu gitu, Pak. Dari tangan NDA petugas menyita 5 kalung emas imitasi serta 5 ponsel. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.